Nah, Pak Kades nih ya, saya panggilnya Pak Mas Bayu aja. Iya. Mas Bayu, kita memang hidup di zaman yang banyak orang di sekitar kita merokok. Ada yang susah sekali untuk berhenti merokok. Tapi memang Mas Bayu ini punya inovasi gitu ya untuk desanya. Ini apa sih yang mungkin bisa menginspirasi orang lain? Kalau saya itu kembali lagi ke basic saya, sebetulnya arsitek ya. Kalau saya dulu pengen jadi kepala desa itu bagaimana caranya arsitek itu berperan untuk peningkatan ekonomi desa. Itu yang awal. Terus selain itu dengan perkembangan kita berkolaborasi dengan lintas sektor dan lain-lain, ternyata ada salah satu penelitian ya atau karya itu yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Terutama memang saya itu penggemar arsitektur yang bertema green arsitektur ya. Karena menurut saya green arsitektur itu untuk kebutuhan jangka panjangnya itu sangat digunakan karena sustainable akan berkembang ya. Nah, dengan awal saya membuat rumah, karena saya itu memang pengen penelitian saya itu benar-benar diwujudkan. Ya rumah saya itu yang jadi korban dulu. Yang jadi korban dulu, saya buat dengan konsep memang terbuka, green ya. Kita menyatu dengan alam. Namanya menyatu dengan alam ya sama makhluk apapun ya harus menyatu, karena namanya juga menyatu dengan alam ya. Konsep gitu. Green arsitektur tadi yang sudah diterapkan oleh Mas Bayu, gimana sih ceritanya? Mungkin ketika ada banyak orang yang ke rumah dan ternyata dominan merokok, dengan adanya green arsitektur tadi bisa berdampakkah atau mungkin gimana? Iya, ya sangat dampaknya sangat banyak. Awal dulu saya pertama kali mengumpulkan warga ya di situ, memang saya coba juga ngetes. Istri saya ada di atas karena istri saya itu agak sensitif dengan asap rokok di lantai 2-nya. Di lantai 1 itu semua 70% atau 90% dia merokok. Semuanya? Semuanya. Wow. Bahkan saya menyediakan asbak itu ada 5. Dan itu saya coba, memang benar-benar saya coba apakah ada asap yang di dalam yang tidak mau keluar. Ternyata ya alhamdulillah. Karena berdasarkan analisa arsitektur saya itu cross ventilasinya itu harus gerak terus setiap harinya, dan itu setelah ada orang rokok ya terbukti itu hilang, memang hilang. Jadi setelah itu asap rokok kan pasti ke atas ya, enggak ke bawah. Makanya itu saya pasang void, lubang langsung ke atas, dan yang untuk dorong asap tersebut itu dari jendela-jendela. Jadi pertama saya bikin rumah itu memang saya analisa arah anginnya, gitu loh, arah anginnya sehingga asapnya bisa langsung ke atas. Oh, jadi ya artinya memang harus banyak tanaman gitu, Mas Bayu? Kalau tanaman itu hanya redus, jadi hanya ini ya, ketika udara tadi itu kayak residunya ya, jadi udara itu yang memang tidak bisa keluar, dia nanti diatasi oleh tanaman interiornya. Pak Bayu, kita tahu bahwa merokok ini punya dampak yang bahaya untuk balita nih. Dan untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kita untuk nggak merokok juga hal yang susah. Tipsnya Pak Bayu gimana nih? Kalau tips dari saya, merubah perilaku dia untuk merokok. Atau merubah tempat area dia untuk merokok. Sama seperti halnya kayak di rumah saya tadi, ya nggak mungkin saya itu ngelarang ya tamu saya untuk jangan merokok. Cuman saya harus, karena saya itu orang arsitektur ya harus memecahkan masalah itu. Ya tempat saya buat seterbuka mungkin. Dan saya juga mengantisipasi misal lantai 1, lantai 2, lantai 2-nya kalau bisa tidak terconnecting udaranya dengan lantai yang 2. Lantai 1 dengan yang 2 itu tidak terconnecting udaranya. Oh, bagaimana jadi, cara mengaturnya, Pak? Ngaturnya itu gimana ya, saya menjelaskan, bisa saya jelaskan di Dena sebetulnya ya. Cuman ini gambaran saja. Jadi kalau connecting itu biasanya orang-orang lebih suka dengan void yang terhubung antara lantai 1 dengan 2. Itu connecting, jadi langsung, dia berdekatan langsung, berhubungan langsung. Seperti halnya tangga ya, tangga. Nah tangga itu berhubungan langsung dengan lantai 2 karena dia ada lubang. Nah kenapa di rumah saya itu di atas tangga ada lubang? Itu untuk ngusir udaranya, biar nggak ke atas gitu. Jadi di tangga saya, di void tangga saya itu ada lubang-lubang roster. Itu biar udaranya dia masuk, selain cahaya ya, udara itu masuk, bawa pergi si asap rokok itu tadi. Bagaimana dengan rumah-rumah hanya satu lantai gitu, ngaturnya agar asapnya bisa tetap keluar dengan baik, kemudian pengaturan tanaman perlu kita perhatikan mungkin? Kalau tanaman itu
perlu. Itu dulu saya ikut penelitian dengan dosen saya juga sama seperti itu. Dia penelitian tentang masalah gigi suke ya, gini-gini sumbang oksigen itu namanya. Gini-gini sumbang oksigen itu memang menerapkan tanaman-tanaman interior sebagai reduksi ya, sebagai apa penyerap asap rokoknya itu. Apa saja itu, Pak? Yang kemarin kita buat penelitian itu adalah Sensifera. Sensifera itu sama Monstera itu juga bisa. Kemarin seperti itu. Mungkin tanaman-tanaman yang lain itu masih banyak. Jadi masih banyak tergantung. Kalau dosen saya kan lebih ke arah bagaimana sih pasnya, misal kaktus kita pasang di rumah kita dengan konsep seperti ini gitu. Jadi masih banyak lah itu referensi-referensi untuk tanaman interiornya ya. Jadi ini yang bisa kita terapkan ya untuk menetralisir kaum-kaum perokok yang ada di rumah kita nih mungkin ya. Kalau mungkin di rumah lantai 1 ya, di warga gitu, biasanya saya ingatkan untuk bukaannya. Jadi bukaannya itu kalau menurut arsitektur tidak boleh langsung lurus. Jadi harus misal ada pintu kamar mandi di sini ya, jendela itu harus ada di sini. Nah ini jendela, kita pasang jendela. Jadi jendela ini tidak boleh lurus antara jendela satu dengan yang lain. Karena dia udaranya lewat saja, tidak mampir, lewat toh. Kalau misal kita silang, pasangnya silang, itu dia pasti akan muter dulu. Udara kan pasti lurus, lurus dia nabrak, terus muter lagi, menabrak lagi, dia pasti nanti alarnya keluar karena kehisap udara di luar. Ilmu baru nih ya. Iya. Ternyata ada dampaknya dalam kita pengaturan ruangan tadi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Bayu.